Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi dengan saya Bu Rita Kusumawati. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu konsep yang sangat penting di manajemen keuangan, yaitu cost of capital. Mari kita lihat apa sih itu cost of capital. Cost of capital itu merupakan biaya real yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika dia menggunakan dana, baik itu dananya berasal dari hutang, dari saham biasa, saham preferen, maupun dari laba yang ditahan. Nah, penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa sebenarnya biaya real yang ditanggung oleh perusahaan ketika dia menggunakan dana tersebut. Cost of capital ini juga bisa dikatakan sebagai return yang diharapkan oleh investor ketika perusahaan berinvestasi pada sekuritas-sekuritas yang mempunyai resiko sebanding. Dengan artian cost of capital ini sering disebut sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan, ya. Jadi semakin tinggi resiko suatu bisnis, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh bisnis tersebut. Oke. Nah, tadi Bu Rita di awal sudah menyampaikan bahwa cost of capital ini merupakan satu konsep yang penting. Kenapa kok penting? Karena ada beberapa manfaat dari cost of capital ini. Yang pertama adalah cost of capital ini digunakan sebagai discount rate untuk perhitungan present value dari dalam analisis penganggaran modal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang net present value atau present value di time value of money. Nah, kita gunakan tingkat rate tertentu untuk mendiskontokan. Nah, rate tertentu inilah tidak asal kalau kemarin kita misalkan, tapi dalam kenyataannya diskon rate-nya itu merupakan cost of capital ini, ya adik-adik. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk kita memutuskan apakah kita harus menerima atau menolak suatu usulan investasi. Perhitungan biaya modal ini adik-adik sangat penting karena yang pertama itu untuk maksimisasi nilai perusahaan itu mengharuskan biayanya harus minimum, seperti itu ya. Kemudian tadi keputusan dalam penganggaran modal atau capital budgeting itu memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan penting lainnya seperti leasing, modal kerja, dan keputusan-keputusan lain juga membutuhkan estimasi biaya modal. Nah, sekarang mari kita lihat jenis-jenis biaya modal. Biaya modal itu ada dua jenis. Yang pertama adalah biaya modal individual, yang kedua adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Mana yang dimaksud dengan biaya modal individual? Biaya modal individual itu biaya hutang, biaya saham biasa, biaya saham preferen, biaya laba yang ditahan. Jadi ketika perusahaan hanya menggunakan satu unsur pemenuhan dana, maka kita cukup menghitung berapa biaya modal individualnya. Nah, berbeda kalau perusahaan menggunakan lebih dari satu unsur pendanaan. Misalnya ada satu perusahaan dia menggunakan saham biasa, kemudian juga obligasi, maka di dalam perhitungan biaya modalnya kita menggunakan jenis modal yang kedua ini, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang, yang sering disebut sebagai WACC, Weighted Average Cost of Capital. Kita masuk ke tahapan-tahapan dalam menghitung biaya modal. Ini tahap-tahapan ini ketika perusahaan tadi menggunakan lebih dari dua sumber pendanaan. Kita menghitung berapa WACC-nya. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi sumber pendanaan perusahaan. Apakah suatu perusahaan ini sumber dananya dari mana saja? Apa dia menggunakan obligasi atau utang? Apa dia menggunakan saham biasa, saham preferen, atau laba yang ditahan? Nah, kalau dalam laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah publish laporan keuangannya, adik-adik, sumber modalnya atau sumber dananya ini bisa kita lihat di laporan keuangan di sisi SIFA, ya. Tahap kedua, atau setelah kita tahu
suatu perusahaan ini dia menggunakan modal apa saja. Tahap kedua kita hitung berapa biaya modal individualnya, berapa biaya obligasinya, berapa biaya saham preferennya, berapa biaya saham biasanya, dan berapa juga biaya untuk laba yang ditahan. Tahap ketiga kita menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Saham biasa berapa proporsinya dari total modal, obligasi proporsinya dari total modal berapa, berikut juga yang lainnya. Baru kemudian kita di tahapan keempat, yaitu kita hitung rata-rata tertimbang dari semua dana atau semua modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi biaya modal itu bisa berdasarkan kalau perusahaan meminjam uang di bank, berarti bunga dari bank tersebut ditambah dengan biaya administrasi. Kemudian kalau berupa saham biasa ada dividen, ada capital gain, kemudian ada bunga, ada underwriting cost, ada underpricing cost, dan ada biaya administrasi. Oke. Sekarang, dalam perhitungan biaya modal ini adik-adik ada dua dasar yang kita gunakan. Dasar yang pertama adalah before tax basis atau sebelum pajak, atau dasar yang kedua adalah after tax basis. Oke. Nah, sekarang kita ke tahapan yang kedua. Tadi tahapan pertama ingat apa? Mengidentifikasi sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Tahapan kedua adalah kita menghitung biaya modal individual perusahaan. Nah, kita lihat biaya modal individual perusahaan ketika dia menggunakan utang, maka kita bisa menghitung berapa biaya modalnya dengan dua rumus. Yang pertama dengan metode singkat, yang kedua dengan present value. Ya, sekarang dengan metode singkat, biaya modal obligasi itu merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang berkaitan dengan penggunaan utang. Nah, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak, maka nanti ketika kita menghitung biaya modal utang itu disesuaikan dengan pajak. Nah, rumusnya untuk menghitung biaya modal obligasi itu ada dua. Yang di atas KB sama dengan I plus N min NB dibagi N kecil dibagi NB plus N dibagi 2, itu adalah rumus untuk biaya modal utang sebelum pajak. Kemudian yang di bawah KD sama dengan KB dikalikan 1 minus T, itu adalah rumus biaya modal utang setelah ada penyesuaian pajak. I itu adalah besarnya bunga yang dibayar, sementara N besar itu adalah nilai nominal, kemudian NB itu adalah penerimaan bersih dari penjualan, kemudian N kecil itu adalah usia obligasi. Tadi ya KB itu adalah before tax, sementara KD atau KI di situ adalah after tax cost. Yang kedua kita juga kita bisa menghitung biaya modal utang dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan present value, tapi ini agak panjang adik-adik caranya. Jadi prinsipnya adalah kita menghitung berapa sih KD yang menyebabkan NB atau penerimaan utang, penjualan bersih atas obligasi tersebut sama dengan present value dari I yang diterima. Present value dari I atau dari kupon yang diterima selama usia obligasi plus N nilai nominal yang akan diterima pada akhir usia obligasi tersebut. Nah, ini kita kerjakan dengan cara seperti halnya dulu sebelumnya adik-adik menghitung internal rate of return. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, jenis modal yang kedua. Kita menghitung bagaimana cara menghitung biaya modal untuk saham preferen. Adik-adik, saya ingatkan saham preferen ini dia memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan utang. Kenapa? Karena dividennya itu sudah ditetapkan di awal, ya, sehingga mudah bagi kita untuk menghitung berapa biaya modalnya. Jadi biaya modal untuk saham preferen rumusnya adalah KSP sama dengan DP per P, di mana KSP itu adalah biaya saham preferen,
DP-nya itu adalah dividen saham preferen, dan P-nya itu adalah harga saham preferen saat penjualan. Nah, kalau misalnya saat penerbitan itu ada flotation cost gitu ya, maka saham preferen itu dihitung berdasarkan pendapatan bersihnya. Ya, pendapatan kas bersih rumusnya adalah KP sama dengan DP dibagi P net. P net, jadi pendapatan bersih, artinya ketika ada biaya-biaya maka ini sudah dikurangkan, seperti itu. Biaya modal saham biasa. Adik-adik, menghitung biaya saham, modal saham biasa ini tidak semudah kita menghitung biaya modal dari obligasi, atau tidak semudah kita menghitung biaya modal dari saham preferen. Kenapa? Karena dividen yang dibayarkan atau pendapatan atau dividen yang dibayarkan di saham biasa itu kan ditetapkannya di akhir setelah selesai laporan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode, apakah bisa perusahaan tersebut membagikan dividen atau tidak. Tapi walaupun sulit bukan berarti kita tidak bisa menghitung. Kita bisa menghitung dengan melakukan prediksi dengan beberapa metode ya. Metode yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan diskonto dividen atau dividen discounted model. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan pendekatan CAPM. Mari kita lihat satu persatu seperti apa pendekatan diskonto ini. Dividen discount model ini, rumus yang pertama adalah PV, present value atau harga dari saham biasa itu kan rumusnya adalah D1 dibagi R minus G ya. Dari rumus ini kita bisa turunkan menjadi ketika kita mencari berapa berapa KE-nya, maka kita bisa lihat bahwa ini turunannya ya. Jadi PO present value dari harga dari sebuah saham gitu ya, harga dari sebuah saham itu tidak lain merupakan dividen yang diterima pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya, didiskontokan dengan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan dari dividen. Sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkannya bisa dicari dengan tadi rumus turunan present value dari saham tersebut. Maka biaya modal saham itu adalah D1 per P plus G, di mana D1 itu adalah dividen yang dibayarkan tahun pertama, kemudian P itu adalah harga pasar saham, G-nya adalah tingkat pertumbuhan dividen. Ketika ada emisi saham baru, maka perlu disesuaikan rumusnya menjadi KE sama dengan D1 dibagi 1 min F. F-nya itu adalah flotation cost ya, dikalikan P plus G. Sekarang menghitung biaya individual untuk laba yang ditahan. Rumusnya adalah KR sama dengan KE. KE itu apa tadi? KE itu adalah biaya modal saham biasa. KE dikalikan 1 minus T dikalikan 1 minus B, di mana T itu adalah tingkat pajak rata-rata atas dividen, B itu adalah brokerage fee atau biaya rata-rata makelar. Jadi itu cara kita menghitung biaya individual ya. Tadi biaya modal utang, biaya modal saham biasa, biaya modal saham preferen, dan biaya laba yang ditahan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung biaya modal rata-rata tertimbang? Kita bisa dimudahkan dengan menggunakan tabel seperti yang ini. Adik-adik, kita buat kolom, ada jenis modal, nilai buku, kemudian persentase dari total modal, COC dan WACC ya. Jadi jenis modal di kolom 1 itu kita tulis tergantung kasusnya, perusahaannya modalnya dari mana saja, apakah dari utang, dari obligasi, kemudian saham biasa atau saham preferen. Kemudian nilai bukunya kita tuliskan sesuai dengan nilai buku yang ada di catatan keuangan, persentase dari total modal, kemudian COC dan WACC. Nah, untuk lebih
jelasnya saya akan berikan contoh soal seperti berikut. Misalnya PT Bersahaja memiliki biaya modal dan struktur modalnya sebagai berikut. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat bahwa PT Bersahaja itu operasionalnya didanai dengan 3 sumber modal, yaitu utang, saham preferen, dan saham biasa, di mana jumlah modalnya dari utang itu adalah 35 juta, kemudian saham preferennya 15 juta, saham biasanya 50 juta. Proporsi modal 35% itu dari mana? 35% itu dari 35 juta dibagi 100 juta, ya. 100 juta dari mana? Total 35 juta tambah 15 juta tambah 50 juta. Total modal PT Bersahaja adalah 100 juta. Nah, proporsinya tadi saya ulangi, proporsi hutang adalah 35%. Proporsi saham preferen 15%, proporsi saham biasa 50%. Kemudian sebelumnya sudah dihitung biaya modal individualnya. Hutang biaya modal sebelum pajaknya 7%, kemudian saham preferen biaya modal individualnya 9%, kemudian saham biasa biaya modalnya 15%. Berdasarkan data yang ada, kita diminta untuk menghitung berapa biaya modal rata-rata terimbangnya jika pajaknya adalah 40%. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini mari kita coba. Saya menggunakan Excel ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita coba tadi dari soal yang sudah saya sampaikan, bagaimana cara menghitung WACC dari PT Bersahaja. Nah, kita buat dulu tabel untuk mempermudah dalam Excel. Saya mengerjakan dalam Excel. Perusahaan PT Bersahaja ini dia memiliki modal dari 3 sumber, yaitu hutang, kemudian saham preferen dan saham biasa, di mana masing-masing jumlah modal untuk hutang itu adalah 35%. Kemudian saham preferen 15% dan saham biasa 50%. Kenapa? Karena ini totalnya 100 juta. Jadi total modal perusahaan PT Bersahaja adalah 100 juta. Nah, kemudian kalau saya kembali ke langkah-langkah 4 langkah tadi adik-adik, kan yang pertama identifikasi sumber modal perusahaan. Tadi Bu Rita ulangi, sumber modal perusahaan PT Bersahaja adalah 3 jenis ya, yaitu hutang, saham preferen dan saham biasa, di mana jumlah modalnya adalah hutang 35 juta, ini dalam juta ya, kemudian saham preferen 15 juta, saham biasa 50 juta, total modalnya 100 juta ya. Kemudian langkah kedua, kita diminta untuk menghitung berapa biaya modal individual. Kebetulan untuk soal ini adik-adik sudah dihitung sebelumnya, di mana hutang itu 7%, kemudian saham preferen 9% dan saham biasa 15%. Loh, kok enggak 7% Bu Rita di sini? Kok 4,2%? Karena yang kita masukkan di sini adalah biaya modal utang yang sudah disesuaikan dengan pajak, di mana prosesnya adalah hutang tadi 7%, kemudian pajaknya 40%. Kita hitung berapa biaya modal setelah disesuaikan pajak, itu adalah rumusnya biaya utang sebelum pajak dikalikan dengan 1 minus T atau 1 minus pajak, berarti 7% kalikan dengan 1,0,4, hasilnya adalah 0,042. Jangan sampai lupa ya. Jadi kita masukkan 0,042 di sini sebagai biaya modal hutang setelah disesuaikan dengan pajak. Kemudian saham preferen sudah dihitung 9%, saham biasa biaya individualnya adalah 15%. Proporsinya tadi sudah ya adik-adik, proporsinya
Kita cari dengan apa? Kita cari proporsi untuk hutang, itu rumusnya adalah jumlah modal hutang dibagi dengan total modal perusahaan. Saham preference juga begitu, 15 juta dibagi 100 juta sama dengan 15%. Saham biasa 50 juta dibagi 100 juta sama dengan 50%. Tahap yang ketiga. Sekarang kita masuk tahap yang keempat. Average cost masing-masing modal, rumusnya adalah proporsinya dikalikan dengan biaya individual modalnya atau biaya modal individual. Average cost untuk utang sama dengan 35% kali 0,042, hasilnya 0,01470. Average cost untuk saham preference rumusnya adalah 0,15 atau 15% kali 0,09. Average cost untuk saham biasa rumusnya adalah 0,5 50% kali 0,15 sama dengan 0,07500. Nah, kemudian kita jumlah adik-adik ini. Kita jumlah 0,1 dan seterusnya, ini kita jumlah. Totalnya adalah 0,10320 atau kalau dijadikan prosentase 10,32%. Inilah WACC perusahaan. Inilah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan, yang disyaratkan oleh perusahaan. Itu ya. Gampang kan caranya adik-adik? Oke, baik adik-adik. Demikian materi tentang cost of capital. Besar harapan saya adik-adik paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nanti kalau nggak paham bisa didiskusikan, kita diskusikan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.